Saudara-saudara, benarkah perkataan adalah doa? Selamat pagi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap kami dan juga seluruh keluarga kami. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Semalaman Tuhan menjagai kami. Pagi ini kami boleh bangun di dalam kesegaran dan kesehatan. Bapa Sorgawi, kami hendak mendengarkan firman-Mu, menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani hari ini. Kiranya Engkau memberkati. Melalui firman-Mu ini, kami semakin dikuatkan dan kami menjalani hari dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan demikian. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, itu adalah cuplikan ayat dari perikop yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kalau kita membaca perikop ini selengkapnya, maka ia telah berusaha untuk mencari obat atas penyakitnya. Dia sudah datang ke berbagai tabib, sehingga semua yang ada padanya habis untuk biaya pengobatan. Tetapi bukannya membaik, malah keadaannya semakin memburuk. Nah, di sisi lain, saudara dikasihi Tuhan, dia juga mendengar berita-berita, kisah-kisah tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kegembiraannya muncul ketika Tuhan Yesus Kristus yang telah banyak dia dengar kisah-kisahnya dan berita-beritanya itu hadir, datang di kotanya. Apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Di tengah-tengah kerumunan orang, dia berusaha dengan kelemahan badannya, dengan kesakitannya, dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus Kristus dan ingin menjamah jubahnya. Mengapa dia ingin menjamah jubahnya? Karena sebelum itu, ayat yang ke-28 tadi, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu kata-katanya ini diwujudkan ke dalam sebuah tindakan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari kisah ini, yaitu bahwa kata-kata asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh,
Itu bukan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkata, barang siapa menjamah jubahku, maka dia akan sembuh. Tidak pernah. Kata-kata itu keluar dari mulut perempuan ini sebagai perwujudan dari imannya setelah dia mendengar banyak kisah tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kisah tentang karyanya, tentang kasihnya, tentang pertolongannya, tentang kuasanya. Dan kesemuanya itu masuk ke dalam pemikirannya. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam pemikirannya, bahkan sempat menjadi sesuatu yang sangat diimaninya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian berdasarkan imannya atas apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus Kristus itu, lalu dia mengeluarkan perkataan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa alasannya dia mengatakan seperti itu? Alasannya adalah di dalam hatinya dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah sumber kuasa. Tuhan Yesus Kristus itulah pribadi yang sungguh berkuasa. Jadi di dalam pemikirannya dia mungkin berpikir bahwa jikalau Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa, maka tidak sulit bagi Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan dirinya. Maka kepercayaannya itu kemudian dilahirkan ke dalam kata-kata. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa makna firman ini di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, perkataan, kata-kata atau ucapan adalah sesuatu yang bisa kita lakukan kapan saja karena berkata-kata itu tidak membutuhkan biaya. Kita tidak pernah membeli kata-kata. Jadi perkataan itu adalah gratis dan bisa kita ucapkan kapan saja kita mau. Tetapi yang harus kita perhatikan, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus Kristus menaruh perhatian terhadap apa yang kita katakan. Ternyata Tuhan Yesus Kristus mendengarkan apa yang kita katakan. Ketika kita mengetahui tentang kenyataan yang seperti ini, saudara dikasihi Tuhan, selanjutnya kita tidak akan mempergunakan perkataan kita secara sembrono. Mengatakan sesuatu yang negatif, mengatakan sesuatu yang buruk tentang esok hari, mengatakan sesuatu yang buruk tentang keluarga kita, dan bahkan melalui perkataan kita akan berhati-hati untuk tidak menghakimi diri kita dengan perkataan-perkataan yang buruk. Kalau Tuhan mendengar perkataan kita, itu artinya setiap perkataan bagaikan doa yang kita naikkan kepadanya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa yang seperti ini, di mana banyak sekali ketakutan, kekhawatiran, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang baik, yang sangat perlu didengar oleh Tuhan,
selayaknya lah menjadi perhatian kita. Kehidupan kita akan baik saat perkataan kita baik. Sebaliknya, kehidupan kita akan tidak baik kalau selalu perkataan kita tidak baik. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebelum kita memulai hari pemberian Tuhan, mulai dari sekarang sampai dengan siang, sore, dan malam nanti, inginkah kita setiap perkataan kita yang didengar oleh Tuhan adalah perkataan yang baik, dan kita percaya bahwa Tuhan berkuasa mewujudkannya? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulailah ucapkan yang baik kepada keluarga kita. Ucapkan yang baik kepada anak-anak kita. Ucapkan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ucapkan hal yang baik tentang masa depan kita. Ucapkan hal yang baik tentang hari esok. Biarlah setiap perkataan yang baik itu menjadi doa dan menghilangkan segenap kekhawatiran, menghilangkan segenap ketakutan. Karena dengan berkata yang baik, maka ketakutan dan kekhawatiran tidak mendapat tempat untuk berubah menjadi perkataan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk senantiasa melalui perkataan kita menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Beri kekuatan kami untuk selalu memperdengarkan suara kami, dan Engkau mendengarnya, dan Engkau berkenan akan setiap kata-kata yang lahir dari iman percaya kami. Biarlah setiap perkataan kami menjadi doa yang baik untuk kebaikan kami, untuk kebaikan keluarga kami. Tuhan memberkati setiap kami dengan kelimpahan berkat-Mu. Tuhan menjagai kami dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin. Amin.